Oke, hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Ini tentang keberanian, iman, dan pengorbanan. Kisah Beato Yosafat Chichkov, seorang imam dari Bulgaria yang dihadapkan pada pilihan paling berat dalam hidupnya. Kisahnya berakhir tragis. Dia ditembak mati. Bukan karena kejahatan, sama sekali bukan, tapi murni karena imannya. Sebuah akhir yang menyedihkan tentu saja, tapi ini juga jadi awal dari sebuah warisan yang gak akan lekang oleh waktu. Tapi, sebelum kita sampai ke akhir hidupnya, kita perlu kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya pria ini? Pria yang rela mati demi apa yang dia yakini? Yuk kita telusuri perjalanannya dari awal. Baik, mari kita mulai dari awal. Siapakah Yosafat Chichkov? Kita lihat perjalanan awalnya sebagai seorang imam. Perjalanannya dimulai di Plovdiv, Bulgaria pada tahun 1881. Tapi panggilannya membawa dia jauh dari rumah sampai ke Belgia, di mana ia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1909. Nah, inilah titik awal dari sebuah pelayanan yang nantinya akan menyentuh banyak sekali kehidupan. Selanjutnya, kita akan lihat sisi lain dari dirinya. Dia bukan sekedar imam biasa, tapi seorang imam yang penuh sukacita, seorang pendidik, sahabat, dan juga pelayan. Dia ini bukan sosok yang kaku loh. Orang-orang mengenalnya karena sifat kebapaannya yang hangat. Dia juga ternyata seorang musisi, pengkhotbah yang hebat, dan bahkan dikenal punya selera humor. Nah, kombinasi inilah yang membuatnya begitu dicintai oleh murid-muridnya. Pengaruhnya bahkan terasa di lingkaran tertinggi. Saat di Bulgaria, dia menjalin persahabatan yang erat dengan Uskup Angelo Roncalli, yang beberapa dekade kemudian dikenal dunia sebagai Paus Yohanes 23. Ini menunjukkan betapa mudahnya dia bergaul dan menjalin hubungan baik dengan siapapun. Sekarang, mari kita lihat janjinya di tengah ancaman. Saat situasi politik memanas, kata-kata Yosafat dalam surat-suratnya menunjukkan di mana hatinya berpijak. Pada tahun 1930, dia menulis kata-kata ini. Baginya, kemuliaan itu bukanlah sesuatu yang jauh di langit, tapi sesuatu yang bisa ditemukan dalam tugas kita sehari-hari, di sini dan saat ini. 12 tahun kemudian, di tengah gejolak perang, keyakinannya semakin tajam. Dia bilang, yang utama adalah bersama Allah, yang lainnya hanya penambah saja. Ini menunjukkan dengan jelas apa yang jadi prioritas utamanya, nggak peduli apapun yang terjadi di dunia. Dan disinilah kita sampai pada bagian akhir hidupnya, kesetiaan sampai akhir. Momen di mana semua keyakinan dan kata-katanya diuji dalam ujian terbesar. Coba ingat tanggal ini, 11 Desember 1951, hari di mana imannya diuji sampai titik terakhir. Pada hari itu, Yosafat ditangkap dan dieksekusi oleh rezim komunis Bulgaria, tanpa pengadilan, tanpa pembelaan. Ia meninggal sebagai martir, setia pada keyakinannya sampai akhir hayatnya. Tapi, kisah ini belum berakhir. Meski hidupnya dipadamkan secara paksa, cahaya Yosafat justru bersinar lebih terang setelah kematiannya, meninggalkan sebuah warisan abadi. Butuh waktu puluhan tahun, tapi akhirnya gereja secara resmi mengakui pengorbanannya. Pada tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II membeatifikasinya, dan momen itu terjadi di Plovdiv, kota kelahirannya sendiri. Sebuah bukti bahwa kesetiaannya tidak pernah dilupakan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya? Ada 5 pesan utama. Pertama, hidup melayani dengan rendah hati. Kedua, mendidik dengan kasih dan sukacita. Ketiga, menggunakan talenta kita untuk Tuhan. Keempat, tetap setia di tengah tekanan. Dan yang terpenting, kelima, menjadikan Tuhan tujuan utama hidup kita. Kisah Yosafat Chichkov ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Kalau dia bisa menemukan makna besar dalam tugas sehari-hari dan tetap setia sampai akhir, bagaimana dengan kita? Bagaimana kesetiaan kita dalam hal-hal kecil setiap hari? Di pekerjaan, di rumah, di komunitas, bisa ikut mengubah dunia? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.